Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang legenda Banyumili di Klaten. Apa yang akan Anda lakukan jika hidup tiba-tiba membawa Anda ke situasi yang paling sulit? Kisah ini mungkin memberikan jawabannya. Legenda asal-usul Banyumili di Klaten. Di sebuah wilayah yang subur di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat sebuah desa yang dikenal dengan nama Banyumili. Desa ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga karena sumber mata airnya yang jernih dan mengalir tanpa henti. Namun, di balik keindahan tersebut, ada sebuah legenda yang mewarnai asal-usul desa ini. Kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari tradisi dan identitas masyarakat setempat. Kehidupan desa dan awal kekeringan. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, hidup sekelompok petani yang menggantungkan hidupnya pada tanah subur di sekitar gunung. Salah satu petani tersebut adalah Ki Joko Tawang, seorang pria sederhana yang dikenal sebagai pekerja keras dan bijaksana. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah bambu kecil yang dikelilingi sawah. Ki Joko Tawang hidup dengan damai, tetapi ia selalu merasa resah setiap kali musim kemarau datang. Air menjadi kebutuhan utama bagi para petani, tetapi sungai di desanya sering mengering ketika kemarau tiba. Meski demikian, Ki Joko Tawang tidak pernah kehilangan harapan. Ia selalu berdoa kepada Tuhan dan berusaha mencari cara agar desanya tetap subur. Suatu hari, bencana besar menimpa desa tersebut. Musim kemarau kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya. Matahari terik membakar tanah, sungai-sungai mengering, dan sumur-sumur tak lagi mengeluarkan air. Tanaman layu, dan hewan-hewan ternak banyak yang mati kehausan. Penduduk desa mulai putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa. Ki Joko Tawang, sebagai salah satu orang yang dihormati di desa, mengajak warga untuk berkumpul di balai desa. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara tegas, "kita tidak boleh menyerah. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang berusaha. Saya akan pergi mencari sumber air baru untuk kita semua. Tolong doakan saya agar berhasil." Meskipun banyak yang ragu, penduduk desa setuju untuk memberikan dukungan. Dengan membawa peralatan seadanya, Ki Joko Tawang memulai perjalanannya yang penuh tantangan. Perjalanan menuju hutan larangan. Ki Joko Tawang memutuskan untuk pergi ke hutan lebat di kaki Gunung Merapi. Hutan itu dikenal sebagai hutan larangan, karena dipercaya dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan penjaga alam. Banyak penduduk yang takut memasuki hutan tersebut, tetapi Ki Joko Tawang merasa bahwa hanya di sanalah ia bisa menemukan jawaban atas doa-doanya. Perjalanan Ki Joko Tawang tidaklah mudah. Ia harus melewati jalan setapak yang curam, menembus semak belukar, dan menghindari bahaya dari binatang buas. Tubuhnya lelah, tetapi tekadnya untuk menyelamatkan desanya membuatnya terus melangkah. Setelah berjalan selama 3 hari, ia tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah lembah itu, ada sebuah batu besar yang tampak bersinar di bawah sinar matahari. Ketika Ki Joko Tawang mendekati batu itu, tiba-tiba muncul seorang perempuan tua yang mengenakan pakaian serba putih. "Siapa kau, dan apa yang kau cari di tempat ini?" tanya perempuan tua itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ki Joko Tawang merasa kagum sekaligus takut. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Saya Ki Joko Tawang, seorang petani dari desa di kaki gunung. Desa kami sedang dilanda kekeringan, dan saya mencari sumber air untuk menyelamatkan desa kami." Perempuan tua itu tersenyum. "Aku adalah Nyai Giri, penjaga alam di wilayah ini. Aku tahu niatmu baik, tetapi tidak mudah mendapatkan sumber air yang kau cari. Kau harus membuktikan bahwa hatimu tulus dan niatmu murni." 3 ujian dari Nyai Giri. Nyai Giri memberikan 3 ujian kepada Ki Joko Tawang untuk membuktikan ketulusan hatinya. Ujian pertama, kesabaran.
Ki Joko Tawang diminta untuk duduk di tepi sebuah bukit tanpa makan atau minum selama 7 hari 7 malam. Ia hanya boleh berdoa dan merenungkan niatnya. Hari-hari terasa sangat panjang, terutama karena ia merasa lapar dan haus. Tetapi Ki Joko Tawang tidak menyerah. Ia terus berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan agar bisa menyelesaikan ujian ini. Pada hari ketujuh, Nyai Giri datang dan berkata, "Kau telah menunjukkan kesabaranmu. Sekarang bersiaplah untuk ujian berikutnya." Ujian kedua, keberanian. Nyai Giri membawa Ki Joko Tawang ke sebuah gua gelap yang dihuni oleh ular-ular berbisa. Di dalam gua itu, ada sebuah batu kristal yang harus ia ambil sebagai tanda keberaniannya. Ki Joko Tawang merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya demi desanya. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke dalam gua. Ular-ular berbisa tampak mengawasinya, tetapi tidak ada satupun yang menyerangnya. Akhirnya, ia berhasil menemukan batu kristal tersebut dan membawanya keluar. Ujian ketiga, keikhlasan. Setelah berhasil mengambil batu kristal, Nyai Giri meminta Ki Joko Tawang untuk menyerahkannya kembali. Batu ini adalah lambang keberanianmu. Namun, jika kau serakah, batu ini tidak akan membawa kebaikan. Serahkan batu ini padaku sebagai tanda keikhlasanmu. Tanpa ragu, Ki Joko Tawang menyerahkan batu itu. Ia berkata, "Saya tidak membutuhkan batu ini untuk diri saya sendiri. Saya hanya ingin menyelamatkan desa saya." Nyai Giri tersenyum puas. "Kau telah lulus semua ujian. Sekarang, aku akan membawamu ke tempat sumber air yang kau cari." Kemunculan sumber Banyu Mili. Nyai Giri membawa Ki Joko Tawang ke sebuah tempat di tengah hutan. Ia diminta untuk menggali tanah di sana. Ki Joko Tawang mulai menggali dengan tangannya sendiri. Tidak lama kemudian, air mulai merembes keluar dari tanah. Semakin ia menggali, semakin deras aliran air yang keluar, hingga akhirnya terbentuklah sebuah mata air besar. Nyai Giri berkata, inilah sumber air yang akan menyelamatkan desamu. Tetapi ingatlah, air ini hanya akan terus mengalir jika penduduk desamu menjaga alam dan tidak serakah." Ki Joko Tawang segera kembali ke desanya untuk memberitahukan kabar gembira ini. Penduduk desa berbondong-bondong datang ke tempat tersebut dan mulai mengalirkan air ke sawah-sawah mereka. Berkat sumber air itu, desa mereka kembali subur, dan kehidupan mereka pun berubah menjadi lebih baik. Sebagai bentuk rasa syukur, penduduk desa menamai tempat itu Banyu Mili, yang berarti air yang mengalir. Hingga kini, sumber Banyu Mili tetap menjadi simbol kehidupan dan harmoni antara manusia dan alam. Pelajaran dari legenda Banyu Mili. Legenda Banyu Mili bukan hanya sekadar cerita rakyat, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran, keberanian, dan keikhlasan dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, legenda ini mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak serakah terhadap berkah yang telah diberikan oleh Tuhan. Banyu Mili kini menjadi salah satu tempat wisata di Klaten yang terkenal dengan keindahan alamnya. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati kejernihan airnya, sambil mengenang perjuangan Ki Joko Tawang yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Legenda ini terus hidup dalam ingatan masyarakat, menjadi pengingat bahwa di balik setiap keberkahan, ada tanggung jawab besar untuk menjaganya. Demikianlah kisah asal-usul Banyu Mili, sebuah legenda yang akan terus mengalir seperti air, memberikan pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.